Om Badut tuh tahu semua kesukaannya Shira. Cira suka banget deh sama cerita itu. Biasanya ayah yang suka ceritain Cira. Tapi ayah udah gak pulang-pulang lagi, udah gak bacain cerita buat Cira lagi. Kasih ya Mas, kamu udah hibur Shira barusan. Kamu kenalin aku. Kalau bagaimanapun juga, aku pernah hidup sama kamu belasan tahun. Walaupun kamu pakai pakaian itu, aku bisa ngenalin mata kamu. Aku emang gak pantas buat kamu. Tapi aku mohon, kasih aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya. Dan kita bisa balik lagi seperti awal. Cukup Mas. Daripada kita menyesal dan kita jatuh untuk kedua kalinya, lebih baik kamu kubur semua harapan kamu untuk kembali lagi. Karena itu udah gak mungkin terjadi. Nabila, Kita harus sama-sama bahagia dengan jalan hidup kita masing-masing. Tanpa harus saling menyakiti. maafin Aira ya. Siapa yang nyiapin nih? Selamat pagi istri. Pagi. Ini kamu yang bikin semuanya? Iya, aku yang siapin semuanya. Aku sadar semalam aku banyak salah sama kamu, terus aku masih sama kamu. Kamu maafin aku ya. Berat banget harus ngelupain Nabila. Tapi aku udah terlanjur mulai kehidupan baru bersama Wilda. Aku harus coba menerima Wilda sebagai seorang istri. Seperti pertama kali aku menerima Nabila menjadi istriku. Meskipun rasanya gak mungkin pernah bisa sama. Oke, ini taruh di sini. Ini taruh di sini. Ini mau di mana Zura? Sini aja ya. Ya. Udah rapi nih. Gini kan Non? Semuanya dinyalain kan? Shira masih lama nggak pulangnya? Harusnya sih enggak Non Zura. Kan Pak Supri udah jemput dari tadi. So how was it? Everything okay? Perfect? Everything is done. Oke, nice. Mudah-mudahan pas Sira nanti pulang, Sira happy ya. Lihat semua yang udah disiapin sama Zura ini. Thank you, sweetheart. Oke, thank you ya. Makasih Papa, Bimumun udah mau bantuin Zura. Iya sayang, sama-sama. Tuh, Non Siranya udah datang. Bi Mumun bukain pintu dulu ya. Sebentar ya Pak. Ya Allah, semoga aja Shira suka sama surprise dari Zura dan Shira mau maafin Zura. Bimumon, ada apaan sih? Jangan ditutup-tutup, jangan bohong. Hah? Ada Tenang, Non Sira tenang aja dulu. Oke ya, Non Sira, dihitung ya sama Bimun ya. 1, 2, 3. Welcome Mom Shira, we love you. Terima kasih Zura kejutannya. Zura senang melihat kamu sembuh. Maafin Zura ya Shira, Zura udah bikin Shira sedih.
Syira mau ya maafin Zura. Syira udah kok maafin Zura. Maafin Syira juga ya Zura karena udah marah-marah sama Zura. Tapi Syira senang karena Zura udah bikinin kejutan buat Syira. Zura juga senang banget soalnya Syira nggak marah lagi sama Zura. Yuk Zura kita main bareng lagi yuk sama boneka Cookie. Share di atas. Yuk. Ya. Di antara boneka ini, boneka kesayangan aku. Kenalin Zura, namanya Cookie. Hai Cookie, kamu lucu banget. Terima kasih Zura. Oh ya Zura, boneka kesayangan kamu namanya siapa? Aku kasih namanya Lion, tapi aslinya boneka beruang sih. Kok boneka beruangnya namanya Lion, Zura lucu banget. Apalagi Kak Albi. Harusnya Kak Albi itu mainnya mainan robot-robotan sama main-mainan mobil. Emangnya kalau udah gede nggak boleh main boneka? Boleh, Keles. Tuh Bimun aja kalau tidur sambil peluk boneka. Raya, kenapa jadi bibi yang kena? Jadi malu kan sama aja sih, mau. Bimumu lucu banget sih. Malu. Ya udah, Bimumu lucu banget. mau ngobrol sama Mas Firman di ruang tamu. Iya, Bu. Yuk Mas, kita ke ruang tamu dulu, biarin Zura main di sini. Iya. Udah sayang. Yuk kita main lagi. Ya. Ca. Makasih ya Mas. Kata Bimun, ini tuh ide kamu dan Zura ya. Untuk nyiapin sambutan selamat datang untuk Syira. Dia tuh seneng banget loh. Sebenarnya ini murni atas inisiatif dari Zura. Zura mau nyiapin semuanya untuk menyambut kepulangan Syira. Dan sebagai tanda kalau dia mau minta maaf kepada Syira yang selama ini Syira udah sempat marah gara-gara Zura dan sempat kesel juga sama Pardo. Jadi awalnya waktu Zura bilang itu, saya pribadi sempat agak ragu untuk bantuin Zura untuk menyiapkan semua kepulangan Syira untuk penyambutan di rumah ini. Karena saya masih mikir kalau Syira itu masih agak ilfil sama Zura. Tapi ternyata alhamdulillah semuanya berjalan lancar dan alhamdulillah juga semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Alhamdulillah, saya juga gak nyangka loh Mas, Syira tuh bisa maafin Zura secepat itu. Ya mungkin Syira juga terenyuh kali ya sama apa yang dilakuin Zura untuk minta maaf. Anak sekecil Zura punya inisiatif sebesar itu. Zura emang luar biasa ya Mas. Tapi Syira juga luar biasa kok. Syira adalah anak yang hebat karena mau memaafkan Zura dalam waktu yang secepat itu. Tapi saya tetap aja gak enak hati sama Mas Firman dan Zura. Terutama Zura sih. Apalagi waktu Syira marah sama Zura. It's okay Nabila, nggak perlu kamu ngerasa nggak enak hati sama saya. Lagi pula ya, menurut saya apa yang dilakukan oleh Syira ataupun Zura itu masih batas wajar kok. Karena mereka masih anak-anak. Mereka anak-anak yang tidak bisa mengontrol emosinya. Jadi kamu nggak usah khawatir. Dan saya juga bersyukur baik Syira ataupun Zura mereka sudah mulai membiasakan diri untuk sering sama-sama. Karena di kedepannya nanti mereka akan sering bareng kok. Maksudnya Mas Firman mereka akan sering bareng? Ya bareng kan mereka seumuran kan pasti mereka sering main sama-sama dan kita juga kan partner kerja. Otomatis kalau partner kerja selain kita sering ketemu kan anak-anak suka ngerongrong juga kadang-kadang untuk ikut ke tempat kita kerja dan kebetulan kan jarak dari sekolah Syira sama Zura kan nggak jauh. Jadi kadang-kadang saya juga suka nganterin mereka kan sering ketemu itu artinya gitu loh. Iya Mas, semalam
Mas Arga datang ke rumah sakit. Sebaiknya aku pura-pura nggak tahu kalau Arga mampir ke rumah sakit di depan Nabila. Memang saya perhatikan Sira itu masih agak kesel ya sama Pak Arga. Tapi saya percaya dan saya yakin di hati kecilnya Sira itu seneng banget ketemu dengan Pak Arga. Tapi Sira nggak tahu kalau Mas Arga datang semalam. Soalnya Mas Arga datang itu dengan nyamar pakai kostum badut. Oh ya? Terus gimana lagi tuh? Mas Arga, kamu kenal aku kan ya? Maksud kamu? Jujur aku nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba berubah sangat romantis dan berperilaku baik sama aku. Aku harap ini bukan kamu sekadar mau ngelabuin aku. Karena kalau suatu hari nanti kamu ketahuan bohong, kamu tahu kan aku nggak akan diem aja. Kamu kan tahu kalau aku sedang berusaha untuk mempertahankan dan memperbaiki hubungan pernikahan kita. Dan prioritas aku sekarang, kamu dan Zura. Duluan ya. Semoga aja apa yang diucapin Mas Arga tadi beneran keluar dari hatinya. Ada apa Bu Bos senyum-senyum? Tumben, biasa juga kayak singa. Ada yang lagi bahagia nih, bagi-bagi dong. Hai. Jangan susahnya aja, saya baru dibagi Bu Bos. Bisa nggak? Gak usah rusak mood saya yang lagi bagus. Mau pegang. Lagi bagus. Bu Bos, wait for me. Saya belum kelar ngomong juga. Ih, Bu Bos. Bu Bos, orang saya belum selesai ngomong, kenapa main pergi-pergi aja sih? Udah kamu gak usah ngomong deh. Kalau apa yang kamu omongin cuman bakal ngerusak hari bahagia saya. Bahagia? Bahagia kenapa Bu Bos? Spill dong. Masa Bu Bos gak mau cerita sih sama Aspri yang berbakti dan berbudi luhur kayak saya. Saya kan baktinya Bu Bos, soalnya momen langka nih. Bu Bos bisa senyum sumringah, biasanya boro-boro. Maksud kamu? Kamu bilang saya galak gitu? Nyadar. Maaf Bu Bos, saya salah ngomong. Saya nggak maksud. Saya tuh lagi bahagia. Karena sekarang Mas Arga udah mulai kembali jadi Mas Arga yang benar. Wait. Maksud Bu Bos apa ya? Mas Arga udah janji sama saya kalau dia akan memperbaiki hubungan kita berdua. Dan buktinya sekarang sikap Mas Arga ke saya semakin spesial. And he's really sweet now. Terus Bu Bos percaya begitu aja kalau Pak Bos berubah drastis seperti itu? Bukannya Bu Bos sendiri yang ngomong kemarin kalau Bu Bos itu udah diabaikan oleh Pak Bos. Sampai-sampai Bu Bos itu nangis di pinggir jalan, diguyur hujan pula. Masa sifat itu sih berubah? Bukannya manas-manasin nih Bu Bos ya. Tapi kayaknya saya ragu deh kalau Pak Bos itu berubah drastis, tis begitu. Kayaknya nggak mungkin deh. Ada api kalau nggak ada asap. Balik. Oh iya, maksud saya nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api. Mungkin yang dibilang Jeremy ada benarnya. Sebaiknya aku nggak boleh lengah. Aku harus cari tahu kenapa Mas Arga tiba-tiba berubah. Apa dia benar-benar nggak ada maksud lain? Minggir kan? Mau kemana Bu Bos? Minggir. Mau kemana? Minggir. Ini, Bu Bos, Urusan kamu. Bu Bos kan nggak bawa mobil. Gimana kalau saya anterin sama si Slebeo? Tapi Bu Bos jangan galak-galak lagi. Si Slebeo itu soalnya hatinya tuh lembut, putih bagaikan salju. Gak, no thank you.
Saya udah trauma naik mobil kamu yang jelek dan butut itu. Dengan saya naik taksi. Sekarang aja ngantein si Slebel. Giliran si Slebel berjasa, nggak dianggap. Kajar, itu kok Bu Wilda keluar dari ruangannya kesel banget sih? Bu Bos kesel, kamu heran. Kalau Bu Bos nggak kesel, baru kamu heran, Bonita. Baiklah. By the way, Kajar nggak lupa kan sama janjinya Kajar ke aku? Janji yang mana ya? Oh, janji aku mau nikahin kamu. Itu sih aku nggak lupa lagi. Yuk. Bukan itu, aku serius. Janjinya Kajar buat ngambilin flash disk yang ada di Bu Wilda itu loh. Oh itu? Enggak, aku nggak lupa. Pokoknya kamu tenang aja. Sebelum waktu yang kamu tentukan, flash disk itu pasti udah ada di tangan kamu. Awas ya kalau bohong. Gimana ya cara ngambil flash disk sama Bu Bos? Bisa-bisa aku dicakar Bu Bos kalau sampai ambil. Tapi kalau nggak ambil, Bonita ngancam mau resign. Mana mungkin bisa jauh dari Bonita? Merana dong aku. Duh, kenapa sih aku berada di situasi kayak begini? Ya udah kalau gitu saya sama Zura pamit dulu ya. Kasih ya. Justru saya yang harusnya berterima kasih sama Mas Firman dan Zura karena udah bikin Sira ceria lagi. Sama-sama Ibu, baik hati. Bunda, kata Bimumu obatnya Bunda taruh mana? Soalnya Cira waktunya minum obat. Oh iya, ada di dalam. Ya udah Mas, maaf saya sekalian masuk ke dalam ya. Gak apa. Kami juga langsung pamit ya. Bye Zura, kapan-kapan main kesini lagi ya Zura. Oke Shira. Ya, bye. Nah, jadi let's go. Jump. Om, makasih ya. Makasih untuk apa? Makasih karena Om Firman udah kasih ide buat ayah hibur Shira pakai kostum badut. Kamu tahu dari mana itu? Waktu itu aku mau ke dalam rumah sakit dan aku nguping percakapan Om Firman sama ayah. Makasih banyak ya Om. Shira jadi bahagia banget. Walaupun Shira, Albi sama Bimun tuh nggak tahu kalau itu ayah. Tapi itu benar-benar berkesan banget Om buat kita semua. Iya. Om selalu deh jadi penolong buat aku, Bunda, dan adik-adik aku. Ya, mungkin hanya sebatas itu yang bisa Om lakuin untuk kalian. Karena Om sendiri tahu kok, kalau sebenarnya Sira itu kangen banget sama ayah kan. Aku juga Om. Aku sebenarnya belum bisa maafin ayah. Tapi kadang-kadang aku kangen sama ayah. Dan saran Om Firman buat ayah itu benar-benar berarti banget buat kita semua. Iya, Om mengerti kok. Kan Om pernah janji kalau Om akan berusaha untuk membuat kalian bahagia. Jadi ya Om harus ngelakuin itu. Tapi kan minta tolong, jangan sampai ini semua ketahuan sama bunda kamu. Jadi gak enak nantinya. Aku ngerti kok Om. Tenang aja. Jadi Mas Firman yang kasih ide ke Mas Arga buat nyamar jadi badut untuk hibur Sira. Sebenarnya saya nggak tega sih, Mas Arga harus nyamar jadi badut untuk ketemu dan ngehibur Sira, Albi, dan Raya. Saya juga nggak nyangka Mas Arga bisa ngelakuin semua itu. Soalnya itu kayaknya bukan Mas Arga banget. Gini loh, seorang ayah, mereka akan melakukan apapun demi anak-anaknya mereka. Mereka akan mengorbankan apapun demi si buah hati yang mereka sayang. Dan atau mungkin, ya saya hanya ngerasa Pak Arga itu sayang banget sama Raya, Albi, dan juga Sira. Tapi selama ini, apa yang dia berusaha untuk lakukan, itu mungkin selalu dihalangi oleh Wilda. Itu yang membuat sulit diri Pak Arga selama ini. Karena gini loh Nabila, kebanyakan yang terjadi di sekitar kita ketika ayah dan juga bunda bercerai,
otomatis ayah juga akan bercerai terhadap anak-anaknya. Dan akhirnya seorang ayah melupakan tanggung jawabnya untuk membesarkan anak-anaknya secara utuh. Itu yang mungkin mereka lupa.